Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalkan nama saya Nurahli dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2020 dari kelas A Indralaya dengan NIM 0302 1282 025073. Di sini saya ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas 2 dalam mata kuliah Statistika Tambang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan regresi kuadratik. Baiklah, langsung saja saya mulai ya. Yang pertama yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Berikut ini ada data mengenai variabel regresi linear sederhana. Langkah pertama yaitu kita harus membuat sebuah tabel bantu. Tabel bantu tabel bantu ini terdiri dari nomor, permintaan atau X, lalu Y, lalu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Untuk pada tabel nomor X dan Y bisa kita copy dari data. Nah, untuk mencari variabel X kuadrat, itu bisa menggunakan rumus Excel. Caranya sama dengan kita klik G4, lalu Shift 6, karena pangkat 2, kita tekan 2, Enter. Untuk mencari variabel lainnya, tinggal kita drag ke bawah. Jadi tidak perlu mencari secara satu persatu. Lalu yang Y kuadrat sama seperti tadi, Shift 6, Shift 6, 2, Enter. Lalu ke bawah. Untuk mencari XY, itu caranya sama dengan variabel X, Shift 8 atau kali variabel Y, Enter. Lalu kita drag ke bawah. Nah, setelah mendapatnya, kita harus mencari sigmanya. Sigma dapat dilihat seperti ini. Pada simbol sigma, insert. Menggunakan Excel, kita bisa langsung mendapatkan sigmanya dengan mengklik auto sum seperti ini, lalu enter. Untuk pada variabel Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, tinggal kita drag ke samping. Oke. Kita beri warna biar lebih jelas. Setelah mendapatkan tabel bantu, langsung saja kita masukkan rumusnya. Ini adalah rumus regresi linear sederhana, di mana Y merupakan variabel respon atau variabel akibat, X merupakan variabel faktor penyebab, A merupakan konstanta, dan D merupakan besaran respon yang ditimbulkan oleh X.
Yang pertama kita akan mencari variabel A. A sama dengan sigma Y1. Sigma Y1 sama dengan sigma Y1. Yang ini kita klik. Dikali shift 8 sigma XI kuadrat. Enter. Dikurang sigma XI. Sigma XI seperti ini. Shift 8 sigma XI. Enter. Oke. Setelah itu kita cari yang bagian bawah ini. N-nya jumlah data 10 dikali shift 8 XI kuadrat. Enter. Dikurang sigma XI dikuadratin. Nah, itu caranya sama dengan seperti cara yang pertama tadi. Sigma XI-nya yang ini. Kita shift 6 kuadratnya karena pangkat 2 kuadrat. Enter. Lalu tinggal kita cari. Kita kerjakan secara biasa. Ini dikurang. Enter. Dikurang. Setelah mendapatkannya, tinggal kita bagi sama dengan yang atas dibagi yang bawah. Enter. Oke, didapatkan hasilnya. Hasil A-nya segini. Kita beri warna. Setelah mendapat yang A, kita mencari yang B. B sama dengan N jumlah data 10 shift 8 XI enter dikurang sigma XI dikali shift 8 sigma YI enter dibagi N jumlah data 10 dikali shift 8 XI kuadrat yang ini enter dikurang sama dengan sigma XI dipangkatin 2. Sigma XI-nya yang ini shift 6 kuadrat. Hasilnya sama dengan yang ini. Oke, langsung saja ini kita operasikan. Sama dengan bagian atas dikurang bagian samping enter dibagi ini dikurang bagian ini enter. Lalu kita bagi, maka didapat hasilnya hasil B 0,504211. Kita beri warna. Setelah mendapat A dan B, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Langsung saja kita masukkan Y sama dengan A-nya 29,998. Kita bulatkan saja. Ditambah B-nya 0,504 X. Setelah itu, ini adalah rumus hasil akhir yang kita dapat. Kita beri warna. Oke, langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, jika permintaan menjadi 200, maka prediksi harga
harga adalah, kita copy terlebih dahulu. Lalu variabel X-nya tinggal kita ganti dengan 200, berarti Y sama dengan Y ditambah 0,54 dikali 200. Lalu Y sama dengan 29, tinggal kita copy, ditambah sama dengan, kita kali shift 8, enter. Y sama dengan, tinggal kita jumlahkan, sama dengan, ditambah, hasilnya segini. Dapat kita bulatkan, hasilnya adalah 130. Kita beri warna. Beri warna merah untuk hasil akhirnya. Nah, jadi jika permintaannya menjadi 200, maka prediksi harga yang dihasilkan adalah Y sama dengan 20. Sekian dari regresi linear sederhana. Oke, selanjutnya adalah regresi linear berganda. Regresi linear sederhana berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Ini ada contoh sebuah tabel mengenai data-data tentang regresi linear berganda. Ini ada rumusnya, Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2 tambah seterusnya hingga mencapai Bn Xn. Langsung saja, untuk langkah pertamanya, kita isi terlebih dahulu tabel bantu seperti linear sederhana tadi. Pertama, X1 kuadrat, rumusnya sama dengan X, shift 8, shift 6, 2, enter. Lalu di drag ke bawah. Lalu X2 kuadrat sama dengan X2 shift 6, 2, enter. Lalu di drag ke bawah. Lalu X1 kali X2 sama dengan X1 shift 8, D32, enter. Di drag ke bawah. Lalu X1 kali Y sama dengan X1 shift 8 kali Y. Enter. Di drag ke bawah. Lalu yang terakhir, X2Y sama dengan X2 shift 8 Y. Enter. Oke, kita sudah mendapatkan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1, X2, X1Y, dan X2Y. Selanjutnya kita mencari sigmanya.
Ini adalah sigma dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1, X2, X1Y, dan X2Y. Setelah mendapatkan semuanya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Ini adalah rumus matriks. Bisa dilihat pada layar seperti rumusnya. Lalu tinggal kita masukkan saja angka-angkanya seperti ini. N jumlah datanya 10, sigma X1 yaitu 1123, sigma X2 5227, sigma X1 1123, sigma X1 kuadrat 127.891, sigma X1 kali X2 584.403, dan seterusnya. Baiklah, setelah mendapatkannya, kita bisa mencari determinannya. Rumus determinan sama dengan X sama dengan M determ, lalu kita blok seperti ini, enter. Oke, dapat kita kerjakan untuk determinan A1, determinan A2, dan determinan A3 dengan cara yang sama. Sama dengan M determ, kita blok, enter. Sama dengan mendatang, kita blok, enter. Oke, setelah mendapatkan semua angkanya, selanjutnya kita akan mencari nilai konstanta dan slope-nya. Rumusnya, untuk yang A, determinan A dibagi determinan A1. Ini telah saya masukkan sesuai dengan hasil yang telah kita dapat. Ini tinggal kita bagi, berarti A sama dengan determinan A, garis miring, determinan A1. Bentar. Teman-teman, kita lebarkan. Dengan dibagi sama dengan ini rumusnya untuk yang B sama dengan dibagi bentar. Oke. Untuk yang B2 sama dengan dibagi dengan A. Bentar. Oke.
Setelah kita dapat nilai dari A, nilai B1, dan nilai B2. Maka dapat kita peroleh model regresinya seperti ini. Y sama dengan 40,26303 ditambah 0,48224 dikali XI, X1 dikurang 0,01496 dikali X2. Baiklah, yang terakhir, kita masuk ke dalam soal. Soalnya adalah, jika ada permintaan X1 sebanyak 250 dan X2 100, maka prediksi harga adalah, nah, soal ini langsung saja kita masukkan ke dalam model regresinya. Berarti sama dengan 40,26303 ditambah 0,48224 dikali X1-nya 250 dikurang 0,01496 dikali X2-nya 100. Berarti Y sama dengan, kita copy, ini tinggal kita kali, dikurang, ini kita kali, 8, enter. Oke. Langsung kita jumlahkan saja. Ini ditambah dikurang oke, setelah kita jumlahkan, maka hasil yang didapat adalah Y sama dengan 145,685. Kita beri warna biar lebih baik. Oke, ini adalah hasil akhir dari model regresi ganda. Baiklah, selanjutnya yaitu regresi kuadratik. Ini ada satu contoh mengenai hubungan kualitas batu bara terhadap nilai HGI. Sini ada 7 sampel yang terdiri dari kalori value yang kali 1000 disimbolkan dengan XI dan nilai HGI yang disimbolkan dengan YI. Untuk regresi kuadratik rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat, di mana Y sama dengan variabel akibat, X sama dengan variabel penyebab, A konstanta, B dan C merupakan koefisien regresinya. Langsung saja, langkah pertama yaitu kita sama seperti regresi sebelumnya. Kita membuatkan tabel bantu terlebih dahulu. Kita isi terlebih dahulu tabel bantunya dengan rumus sama dengan C28 6 kuadrat, enter. Lalu di drag ke bawah.
Selanjutnya sama dengan 1 shift 6 pangkat 3, enter. Lalu yang pangkat 4 sama dengan C28, shift 6, 4, enter. Lalu X1Y1, rumusnya sama dengan C28, shift 8, D28, enter. Lalu di drag ke bawah. Dan yang terakhir yang X1 kuadrat, D1 sama dengan E28, shift 8, D28, enter. Setelah mendapatkannya, kita mencari sigmanya. Sigmanya bisa langsung saja menggunakan home, lalu menggunakan auto sum. Enter. Didapatkan hasilnya 38,4. Lalu kita drag ke samping untuk mencari jumlah data yang lainnya. Nah, didapatkan hasil HG1-nya 141, X1 kuadrat 217,1, X1 pangkat 3 128,316, dan seterusnya. Setelah mendapatkan tabel bantu, selanjutnya kita mencari metode persamaan terkecil. Tinggal kita masukkan saja sesuai dengan tabel bantu. Sigma Y1-nya besar 141, NA-nya, N-nya 7, 7A ditambah 38,4 B ditambah 217,1 C. Lalu yang kedua, sigma X1Y1 sama dengan 748,6 sama dengan 38,4A ditambah 217,1 B ditambah 1268,3 C. Lalu yang terakhir, sigma X1 kuadrat Y1 itu 4080,04 sama dengan 217,1A ditambah 1268,3 B ditambah 7666,7 C. Setelah mendapatkan nilai-nilainya, kita lanjut mencari nilai inverse nilai matriksnya. Ini sudah dimasukkan angka-angkanya. Untuk mencari hasil inverse-nya, kita bisa menggunakan rumus. Kita blok sama dengan min first. Kita blok angkanya.
Ctrl Shift, Enter. Oke. Ini hasil dari hasil inverse menggunakan rumus tersebut. Ini kita copy, kita masukkan. Selanjutnya kita mencari hasil perkalian inverse dari hasil inverse tersebut. Rumusnya sama dengan mod kita blok, lalu titik koma, kita blok perkalian yang ingin dikalikan, lalu enter. Ctrl Shift, Enter. Lalu kita salin hasil tadi. 4,138 seperti yang di atas. 96 6,60 6225 minus 80,1096 27,47 937, lalu minus 2,27748, lalu 6,606225 minus 2,277478 dan 0,1898277. Kita masukkan rumus seperti tadi dengan lalu titik koma, kita blok. Dengan Ctrl Shift, Enter. Oke, setelah kita dapatkan hasil dari perkalian inverse. Selanjutnya adalah kita membuat modelnya. Model yang didapatkan adalah, jadi Y sama dengan 104,7 dikurang 25,7X ditambah 1
8 X kuadrat. Biar jelas, kita beri warna yang berbeda. Sehingga ini adalah modelnya. Setelah semuanya selesai, kita membuat cross-check-nya. Caranya, kita blok bagian X dan Y-nya, lalu masuk ke Insert, ke Sketch, lalu didapatkan data seperti ini. Kita tekan titik ini 2 kali. Lalu add thin line. Pilih polynomial. Order 2 karena dia kuadratik pangkat 2 jadi order 2. Lalu display equation. And seperti ini. Kita bisa merubah warnanya. Seperti ini. Kita pindahin ke bawah. Oke. Ini adalah hasil cross-check dengan Excel Auto. Oke. Sekian mengenai linear regresi kuadratik. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.